Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Senita Laura Putri dari kelas C1 Akuntansi dengan NIM 1022408. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai komputer fraud dan cyber security. Di zaman yang serba digital seperti sekarang, hampir semua aktivitas kita terhubung dengan komputer dan internet. Mulai dari belajar, bertransaksi, sampai bekerja. Tapi di balik kemudahan itu ada juga ancaman serius, yaitu kejahatan digital atau cybercrime. Nah, dua hal yang akan saya bahas hari ini yaitu computer fraud dan cyber security adalah kunci penting untuk memahami bagaimana kejahatan digital terjadi dan bagaimana cara kita melindungi diri. Apa itu computer fraud? Secara sederhana, computer fraud adalah tindakan kecurangan atau kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau sistem digital untuk menipu orang lain demi keuntungan pribadi. Tujuannya bisa bermacam-macam, misalnya mencuri uang, informasi pribadi, data rahasia perusahaan, atau bahkan mengubah laporan keuangan. Contoh kasus nyata. Ada seseorang menerima email seolah-olah dari bank yang meminta login dan password. Setelah dimasukkan, ternyata itu situs palsu dan uang di rekeningnya langsung raib. Itu disebut dengan phishing. Di perusahaan, kadang juga ada yang memanipulasi data akuntansi di komputer agar laba terlihat lebih besar dari sebelumnya. Ini juga bentuk komputer fraud atau ada oknum pegawai yang menghapus bukti transaksi digital untuk menutupi korupsi internal. Jadi, komputer fraud tidak hanya dilakukan oleh hacker di luar sana, tapi juga bisa datang dari orang dalam atau insider fraud. Jenis-jenis komputer fraud. Komputer fraud bisa dibagi menjadi beberapa jenis utama, di antaranya yang pertama input manipulation atau mengubah data saat dimasukkan ke sistem komputer, misalnya menambah atau mengurangi angka di laporan keuangan. Yang kedua, program manipulation atau mengubah program komputer agar bisa menghasilkan output yang salah atau menguntungkan bagi pihak tertentu. Yang ketiga, data theft atau mencuri data sensitif seperti nomor kartu kredit, data pelanggan, atau hasil riset perusahaan. Yang keempat, output manipulation atau mengubah hasil laporan atau mengubah yang dikeluarkan sistem agar terlihat berbeda dari data asli. Yang kelima, hacking atau unauthorized access, masuk ke sistem orang lain tanpa izin untuk mencuri atau merusak data. Semua tindakan ini pada dasarnya bertujuan sama, untuk memanfaatkan teknologi, menipu, mencuri, atau merusak. Selanjutnya, apa itu cyber security? Cyber security atau keamanan cyber adalah langkah-langkah atau sistem perlindungan untuk menjaga komputer, jaringan, dan data dari ancaman atau serangan digital. Tujuannya adalah menjaga tiga hal penting yang dikenal dengan CAI Triad, confidential atau kerahasiaan, yaitu data hanya boleh diakses oleh pihak yang berwenang, integrity atau integritas, yaitu data tidak boleh dirubah tanpa izin, availability atau ketersediaan, yaitu sistem harus tetap bisa digunakan kapanpun dibutuhkan. Beberapa contoh serangan cyber yang sering terjadi. Yang pertama, virus dan malware, yaitu program jahat yang bisa merusak atau mencuri data. Yang kedua, ransomware, yaitu malware yang mengunci data korban dan meminta tebusan untuk membuka aksesnya kembali. Yang ketiga, DDoS attack atau serangan yang membanjiri server agar website jadi tidak bisa diakses. Yang keempat, social engineering, yaitu teknik manipulasi orang untuk memberikan informasi pribadi, misalnya lewat telepon atau pesan palsu. Cyber security berfungsi seperti perisai digital yang melindungi kita dari semua ancaman itu. Lalu, bagaimana cara kita mencegah komputer fraud dan melindungi diri dari ancaman cyber? Ada beberapa langkah penting, yaitu untuk individu menggunakan password yang kuat dan berbeda untuk setiap akun, hindari password mudah ditebak seperti tanggal lahir, aktifkan autentifikasi 2 faktor untuk menambah lapisan keamanan. Jangan asal klik tautan link atau lampiran email dari sumber yang tidak dikenal. Selalu update software dan sistem operasi karena pembaruan biasanya menutup celah keamanan. Gunakan antivirus dan firewall
untuk mencegah malware masuk. Backup data penting secara rutin agar tidak hilang kalau sistem diserang. Dan untuk organisasi atau perusahaan, buat kebijakan keamanan informasi atau IT policy yang jelas. Yang kedua, lakukan pelatihan karyawan agar tidak mudah tertipu email palsu atau serangan sosial. Yang ketiga, gunakan sistem audit dan pemantauan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Yang keempat, terapkan enkripsi data untuk melindungi informasi sensitif. Dengan langkah-langkah itu, sistem terjadinya komputer fraud dan serangan cyber bisa ditekan seminimal mungkin. Kesimpulan yang bisa saya ambil, komputer fraud adalah kejahatan digital yang memanfaatkan komputer untuk melakukan kecurangan atau pencurian, sementara cyber security adalah sistem perlindungan agar kejahatan tersebut bisa dicegah. Keduanya saling berkaitan. Semakin maju teknologi, semakin tinggi pula ancaman yang bisa muncul. Oleh karena itu, kita semua harus lebih sadar, waspada, dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.